Coba jujur ke diri sendiri. Kalian pernah nggak sih merasa tahu olahraga itu penting, tapi rebahan di kasur kayaknya lebih nyaman? Pengen diet biar lebih sehat, tapi ujung-ujungnya mikir, makan enak dikit nggak apa-apa lah ya. Atau kita niat mau mengerjakan laporan, tapi kok scroll TikTok lebih menggoda ya? Ini adalah hal yang sangat umum pernah dirasakan oleh semua orang. Ini bukan soal malas, tapi ini soal otak kita yang sering miliknya itu nyaman duluan. Inilah yang disebut dengan istilah prokrastinasi. Secara bahasa, kata prokrastinasi berasal dari bahasa Latin, yang mana pro itu adalah artinya ke depan dan crastinus artinya hari esok. Jika digabung menjadi procrastinate yang artinya menunda sampai hari esok. Artinya, kita sengaja menunda sesuatu yang sebenarnya bisa kita lakukan sekarang. Kondisi ini ketika seseorang tahu apa yang seharusnya dilakukan, tapi gagal melakukannya karena dorongan lain. Itulah kenapa terkadang orang yang sama itu bisa disiplin di satu hal, tapi menunda di hal lain. Dalam psikologi, ini dijelaskan sebagai konflik dua sistem otak. Jadi di otak itu ada satu bagian yang fokus pada logika dan tujuan jangka panjang, sedangkan bagian yang lain itu fokus menghindari rasa tidak nyaman yang dirasakan sekarang. Nah, saat sebuah tugas memunculkan rasa tidak nyaman, bagian emosional nanti yang bakal mengambil alih. Jadi sederhananya, prokrastinasi adalah respon psikologis terhadap rasa tidak nyaman. Nah, kenapa rasa nggak nyaman itu muncul? Kalau dirangkum, hampir semua prokrastinasi itu bisa ditarik ke 3 penyebab utama. Yang pertama, bisa dikarenakan karena misalnya teman-teman low energy. Nah, ini bukan alasan ya, tapi sinyal yang harus diperbaiki. Low energy sering disalahartikan sebagai malas, padahal bisa karena kurang tidur, lapar, capek mental, atau breakout ringan. Masalahnya, kalau low energy dibiarkan dan dijadikan alasan, dia akan jadi pintu masuk prokrastinasi yang berulang. Capek itu boleh, tapi kalau setiap capek kita selalu rebahan tanpa batas, scroll berjam-jam, nunda semua kewajiban, itu bukan pemulihan, tapi pelarian. Low energy itu tanda untuk dibenahi, bukan izin untuk menunda terus. Lalu yang kedua, merasa tugasnya itu berat. Berat secara mental, bukan cuma secara teknis. Nah, tugas terasa berat itu biasanya karena kelihatannya itu susah. Ekspektasinya yang terlalu tinggi, takut salah, takut dinilai, nggak yakin hasil akhirnya bakal berhasil, dan nggak tahu harus mulai dari mana. Yang kita hindari sebenarnya bukan tugasnya, tapi tekanan dan ketidakpastian di kepala. Makanya kita sering buka file tapi nggak ngetik-ngetik. Atau kita ngerjakan hal-hal kecil yang aman, terus kita juga suka nunda tugas yang justru itu penting. Lalu yang ketiga adalah distraksi. Ini adalah jalan kabur paling cepat dari rasa tidak nyaman. Distraksi itu sebenarnya bukan penyebab utama, tapi ia adalah pelarian termudah. Scroll TikTok, Instagram, nonton Netflix, chat, rebahan, semuanya itu instan, nggak perlu mikir, dan langsung bikin otak lega. Jadi prokrastinasi itu bukan sekedar kebiasaan menunda, dan bukan juga soal malas atau kurang disiplin. Yang sebenarnya terjadi, bisa jadi kita sedang kehabisan energi, terbebani secara mental, atau menghindari rasa tidak nyaman. Makanya, mengatasi prokrastinasi bukan tentang memaksa diri lebih keras, nunggu mood datang, atau mencari motivasi yang besar. Yang lebih efektif adalah mengenali penyebabnya, lalu menurunkan tekanannya, dan mencari cara masuk ke tugas tanpa membuat otak panik. Dan bukan juga kabur ke hal lain, tapi masuk pelan-pelan ke pekerjaan yang memang harus dilakukan. Karena pada akhirnya, prokrastinasi itu bukan soal manajemen waktu, tapi soal bagaimana kita mengelola diri kita sendiri. Untuk sharing kali ini tentang prokrastinasi, semoga bisa bermanfaat dan memberikan insight buat teman-teman semua.